ya, ketemu lagi sama Miss. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Miss mau cek dulu nih, hari ini siapa yang nggak masuk? Syamil. Setelah Syamil, siapa lagi? Syamil sama Beril. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Syamil dan Beril? Syamil pergi. Syamil izin ya. Kalau Beril kenapa? Sakit. Oh sakit, oke dah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Baik. Oke, Sabai, pimpin doanya Sabai. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, baik, kita sudah berdoa. Selanjutnya Miss Nabila mau tanya nih sama kalian. Kemarin ada yang inget nggak pembahasannya, materinya tentang apa? Apa? FPB dan KPK. Oke. Masih ingat FPB itu kepanjangan dari apa? Faktorisasi Persekutuan terbesar. Oke, udah pada masih ingat kan pembelajaran tentang FPB dan KPK? Oke, setelah ini kita akan belajar materi tentang bahasa Indonesia. Materi yang kita bahas adalah, ada yang tahu ini apa? Pidato. Ada yang tahu nggak pidato itu apa? Pidato itu sebuah kegiatan yang apa? Kalian pernah ngeliat orang pidato? Ngapain tuh kalau pidato? Baca puisi. Puisi. Baca. Apa? Pidato itu sebuah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan untuk siapa? Orang banyak. Nah, biasanya ini pidato ini untuk seseorang yang berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah, jadi setiap sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, pidato ini juga ada tujuannya. Apa sih tujuan pidato? Nah, yang pertama adalah memberikan pemahaman. Nah, jadi ketika kita berpidato, kita harus memberikan pemahaman kepada orang. Contoh misalkan, kalian pernah dengar pidato itu pidato tentang apa? Bahasa Inggris. Tentang Al-Quran. Oke, tentang Al-Quran. Jadi kalau misalkan kalian berpidato tentang Al-Quran, maka kalian harus memberikan tentang pemahaman tentang Al-Quran atau pemahaman tentang judul yang kalian sampaikan. Selanjutnya, selain memberikan pemahaman, ada juga pidato yang fungsinya itu hanya untuk menghibur. Pastikan di setiap pidato itu ada orang yang melawak ya, atau melawak, memberikan kesan lucu terhadap pendengarnya. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya juga, ketika kita berpidato, kita harus, bahasa yang kita gunakan harus bersifat persuasif. Ada yang tahu apa itu persuasif? Persuasif itu adalah sebuah kalimat ajakan. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan ayo, itu adalah sebuah kalimat ajakan. Apa yang pertama? Memberikan pemahaman. Yang kedua? Memberikan kesan lucu. Kesan lucu. Terus yang ketiga? Kalimatnya bersifat persuasif atau bersifat kalimat ajakan yang mengajak orang. Pidato ini atau nama lainnya juga ceramah ya. Ceramah dan pidato itu sama. Tapi bedanya kalau misalkan pidato dia itu lebih ke penyampaiannya itu yang umum-umum. Kalau misalkan ceramah penyampaiannya pasti yang bermuatan mengenai agama seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada jenis pidato itu ada dua. Yang pertama adalah pidato bentuknya membaca
Dan yang kedua bentuknya menghafal. Nah, sesuai dengan namanya, pidato yang membaca itu pidato yang orang menggunakannya itu sambil membaca. Contohnya apa sih? Kayak misalkan dalam acara kenegaraan atau misalkan ada orang sambutan, itu misalkan dia ceramahnya atau pidatonya melihat sebuah teks atau membaca. Kalau misalkan pidato yang menghafal, pidatonya ini dia ini menghafal tentang isi yang dijelaskan oleh si seorang pidato ini. Oke ya. Selanjutnya, coba kalau misalkan kalian Miss Nabila suruh menuliskan sebuah pidato, atau kalian misalkan disuruh pidato, apa judul pidato yang kalian ingin sampaikan? Ayo Safera dulu coba maju dan tulis judulnya aja, judul pidato. Misalkan Safero pidato atau ceramah nih, Safero ingin menyampaikan pidatonya itu tentang apa? Oke, coba kalau siapa namanya? Akbar. Suruh kalian untuk kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah, kalian buat judul tentang pidato yang kalian tulis di depan, dan kalian juga menuliskan pembukaan serta isi pidato. Pembukaan itu biasanya berisi tentang kalimat rasa syukur dan penghormatan terhadap orang-orang di sekitar. Kalau misalkan kalian ceramah di suatu sekolah, nah, kata sambutannya itu kayak misalkan yang terhormat kepada kepala sekolah, terus dewan guru dan beserta murid-murid ya, itu salah satunya. Kemudian isinya, kalau misalkan kalian isinya tentang liburan sekolah, kalian menyampaikan tentang liburan sekolah ini. Seperti itu ya, nanti dikerjakan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran IPA ya teman-teman. Oke. Materi pembelajaran IPA kita adalah tentang ada yang tahu apa ini? Pubertas. Ada yang tahu pubertas? Pubertas atau dalam bahasa Islamnya adalah balik. Tahu nggak? Tahu ya. Jadi Miss mau tanya nih, usia kalian ini menginjak ke usia berapa? Kalau Safero? Tahun depan usia 13 tahun. Oke. Jadi gini ya, dalam fase pubertas, apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja atau dewasa. Ya. Kemudian berapa sih umur seseorang dikatakan dia menjadi pubertas? Oke, kita akan tahu di sini. Yang pertama, tingkatannya itu adalah anak balita. Apa itu balita? Balita, bayi di bawah 5 tahun atau umur 5 tahun ke bawah ya, 5 tahun ke bawah. Selanjutnya ada lagi setelah balita itu ada anak-anak. Anak-anak itu umur berapa? Anak SD umur berapa? 6 ya, 6 sampai 10. Kemudian ada lagi anak remaja. Remaja berapa? 11 sampai 21. Selanjutnya adalah dewasa. Dewasa ini 21 sampai 55. Berarti kalau misalkan Safera umurnya 13
13 tahun berarti sudah ada di fase mana? Anak-anak, balita, atau remaja? Mana, Safero? Remaja. Remaja. Di umur segini ya, di tengah-tengah antara 11 sampai 21. Berarti Safero ini udah pubertas atau belum? Sudah atau belum, Safero? Udah. Udah. Nah, biasanya pada anak laki-laki pubertasnya itu pada umur 8 sampai 13 tahun pada laki-laki. Kalau misalkan perempuan dari 9 tahun sampai umur 14. Nah, biasanya apa sih ciri-ciri pubertas? Ada yang tahu nggak? Suaranya berbeda. Ya, suaranya beda. Yang tadinya suaranya seperti anak-anak, terus ketika dia mengalami pubertas maka suaranya akan dewasa. Gimana tuh? Suara dewasa gimana? Nggak tahu. Tuh, kayak suaranya Safero, agak berat ya. Lebih serak-serak gitu kalau misalkan sudah dewasa. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya jakun, tahu jakun? Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan? Kalau perempuan apa? Payudara membesar, seperti itu. Kemudian juga kalau perempuan ada yang namanya menstruasi. Kalau laki-laki apa? Mimpi basah pada laki-laki, dan untuk perempuan menstruasi. Dan biasanya juga seseorang yang sudah mengalami pubertas ini moodnya dia akan berubah-ubah. Misalkan pagi hari dia bisa semangat, bisa jadi ketika siang hari menjelang jam 12 tiba-tiba dia moodnya akan menjadi galak atau pemarah. Dan biasanya juga kalau misalkan seorang perempuan nih dia sudah mengalami menstruasi, maka dia akan cepat marah. Makanya kalau misalkan ada perempuan yang menstruasi, kita jangan ganggu karena dia akan galak. Dia galak kalau misalkan seorang pubertas itu. Oke ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut lagi di esok hari. Jangan lupa tugas yang tadi Miss berikan jangan lupa dikerjakan ya. Oke. Masih semangat kan? Semangat terus. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.